Iya, benar-benar Eh, banget. Oke, oke. Kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih untuk mendengarkan materi kita kali ini. Bagaimana Kak? Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi? Oke, udah Oke, siap. oke. Baik, kepada Kak Zaran dipersilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Vita. Mungkin aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semua. Selamat malam teman-teman. Dan aku juga ngucapin selamat berbuka dari untuk teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa. Lalu juga teman-teman di sini juga semua semoga sehat selalu ya, sehat selalu karena pandemi sekarang ini juga masih belum berakhir dan teman-teman juga jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatannya. Oke, sebelumnya juga aku bakal perkenalan lagi. Nama aku Zahra Natala. Aku dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, angkatan 2018. Dan sebelumnya juga terima kasih banyak ke Public Relation dan juga bidang media informasi yang udah memberikan kesempatan nih ke aku untuk menyampaikan dan sharing-sharing ya tentunya di materi hari ini, yaitu mengenai Mendeley gitu sebagai aplikasi reference manager teman-teman. Untuk mempersingkat waktu juga ya teman-teman, kita langsung mulai aja ke materi hari ini. Nah, sebelum aku mulai nih teman-teman, aku pengen tahu dari teman-teman itu tahu nggak sih Mendeley sebelumnya? Aku pengen tanya ke Dwi. Dwi sebelumnya tahu nggak sih Mendeley itu kayak gimana? Sebelumnya tahu sih Kak, tapi masih belum bisa makainya. Oh, masih belum bisa. Berarti kalau sekarang masih ini ya, apa namanya, kalau mengutip atau membuat daftar pustaka secara manual ya, Dwi? Iya Kak, dari words-nya itu kan ada reference. Oh, itu pakai itu ya yang dari Word itu. Kalau dari Dwi sendiri, kalau pakai Word itu masih kesulitan nggak buat membuat citasi ataupun mengutip dan juga membuat daftar pustaka? Masih lumayan sih Kak. Masih lumayan ya, karena juga harus input manual ya, Iya. ngisi data-datanya ya, kayak jadi sebelumnya juga aku jelasin ke teman-teman karena sebenarnya ada juga ya fasilitas dari Microsoft Word yang memang apa ya, kita bisa membuat daftar pustaka ataupun juga mengutip dari Microsoft Word, cuman memang membutuhkan waktu yang agak lama ya kalau menurut aku gitu. Nah, tadi juga makasih ya Dwi udah jawab pertanyaan aku. Nah, jadi di materi hari ini tentunya juga aku bakal jelasin nih gimana caranya pakai Mendeley sebagai aplikasi reference manager. Ini juga insya Allah nih bisa mempermudah teman-teman ketika teman-teman mengerjakan tugas kuliah kayak makalah ataupun juga nanti teman-teman untuk menghadapi skripsi gitu. Ini juga benar-benar bisa memudahkan teman-teman tentunya. Aku izin share screen ya, Pak Vita. Iya Kak, boleh. Oke, tes. Oke, ini udah terlihat di layar teman-teman. Udah Kak. Udah ya Pak Vita. Oke, mantap. Nah, sebelumnya ini apa ya? Di reference manager ini sebenarnya nggak cuma Mendeley, teman-teman. Jadi ada beberapa. Cuman yang aku tahu ini ada dua yang biasa emang umum dipakai oleh mahasiswa dan maupun juga tenaga akademik gitu ya. Kayak di sini ada Mendeley dan juga ada EndNote. Nah, cuman di EndNote ini memang versi berbayar, sedangkan untuk Mendeley ini tergolong juga free ya. Jadi terjangkau lah untuk mahasiswa gitu. Nah, jadi sekarang kita langsung masuk nih ke Mendeley. Nah, jadi ini ya tampilan teman-teman mengenai Mendeley ini. Oh iya, aku mau nanya nih ke teman-teman, apakah udah install semua ya Mendeley-nya? Mungkin jawab bisa pakai emot deh, emot jempol. Oke, Karisma udah. Yang lain mungkin? Fitri udah. Oke, Himami udah.
Oke, hampir semuanya udah ya. Atau teman-teman juga kalau misalnya belum, itu nggak apa-apa, nanti juga bakal di-share sama Bidang Medinfo buat recording di pertemuan kita hari ini. Oke, kita langsung masuk ya ke pembahasan mengenai fitur-fitur nih di Mendeley. Nah, ini ada tampilan nih, karena kalau misalnya teman-teman baru install, pastinya kan masih kosong ya. Oh iya, aku juga lupa nih. Teman-teman juga udah ini belum udah nyiapin kira-kira mungkin ada kayak contoh tugas file dan juga udah ngumpulin beberapa file yang bakal dijadiin referensi teman-teman gitu. Apakah udah belum? Kayak misal teman-teman punya file tugas gitu ya, misalnya tugas makalah etika bisnis misalnya kayak gitu. Terus teman-teman udah nyiapin nih file-file referensi jurnal-jurnal yang bakal disiapin untuk dikutip di file makalahnya kayak gitu. Harapannya teman-teman udah ya, atau teman-teman juga nggak apa-apa bisa lihat aku nanti juga aku bakal kasih tutorialnya. Karena nanti di habis sesi ini kan ada praktik, nanti aku bakal nunjukin minta tunjuk ke teman-teman buat nampilin cara ngutipnya kayak gimana. Oke, nah ini fitur-fiturnya. Di sini ada menu file, edit, view, tools, dan help. Nah ini sebenarnya nggak bakal aku bahas satu-satu, cuma aku langsung fokus ke di file ini ya. Nah ini ada add files, add folder, watch folder, sama add entry manually. Nah jadi kalau misalnya teman-teman udah punya ya, udah nyediain filenya, dan disimpan misal di salah satu folder, misalnya folder makalah etika bisnis misalnya tadi ya. Nah teman-teman itu bisa tambahin filenya itu di sini, files. Nah, ini aku coba random aja ya, kita masuk. Nah, jadi ini udah langsung ya, judulnya manajemen. Dan di sini udah ada langsung apa namanya data-datanya kayak judulnya, terus penulisnya siapa, dan tahun terbitnya gitu. Nah ini fitur yang add files gitu. Jadi di tampilan ini tuh benar-benar semuanya, semua file yang udah kita tambahin, belum kita kelompokin ya, nanti yang pengelompokan itu nanti bakal aku jelasin lagi. Jadi caranya kayak gitu teman-teman. Filenya yang tadi udah di download, terus mau dimasukin ke Mendeley itu masukin ke sini. Oke, itu yang pertama. Nah terus kalau misalnya oh ya belum ke situ. Jadi kayak gini teman-teman, itu kan tadi add files-nya ya. Nah terus teman-teman jangan lupa di fitur yang berikutnya nih, ada fitur add, folder, ada dua ini aja sih sebenarnya yang bakal penting. Nah yang add files ini, kalau teman-teman tadi fungsinya hampir sama kayak ini, cuman ini ada menu khusus gitu untuk apa ya, untuk masukin filenya, itu bisa juga nih add files kayak gitu. Tadi ya teman-teman juga sama yang tadi aku jelasin sebelumnya, teman-teman bisa klik file yang udah dimasukin, yang udah di-download. Misal aku ini aja tunjuk. Klik 2 kali. Nah ini. Nah, udah ada kan. Nah, dia udah langsung ke detect. Nah, jadi ini kelebihan reference manager gitu. EndNote maupun Mendeley. Jadi dia bisa langsung ngedetect filenya dan langsung menampilkan kayak judulnya apa, penulisnya siapa gitu. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan Microsoft Word itu kan lebih kayak kita ngisi sendiri ya. Ngisi sendiri gitu. Data-data kayak penulisnya siapa, judulnya apa gitu. Nah, kemudahan di Mendeley itu seperti itu, maupun juga EndNote. Nah, terus karena udah ada filenya di sini, terus teman-teman juga nggak cuma bisa lihat ini aja, nggak cuma bisa lihat identitas aja, tapi kita bisa juga lihat filenya di sini. Tinggal klik di sini 2 kali. Nah, ini kita bisa lihat di sini filenya. Nah, ini kayak gitu ya. Ini untuk fitur add files tadi ya. Kita balik lagi aja. Ini close aja di sini. Kalau mau close di sini. Nah, ini balik lagi. Nah, itu untuk add files nih. Nah, terus teman-teman yang kedua itu ada folders. Maksudnya kayak gimana sih folders itu? Jadi seperti teman-teman kalau misalnya buat folder biasa di komputer, itu teman-teman misalnya ada
tugas mata kuliah misalnya komunikasi pemasaran. Nah, teman-teman kan buat folder tuh ya, buat folder khusus mata kuliah komunikasi pemasaran. Nah, di Mendeley juga kayak gitu, cuman dia nggak nyatu sama folder yang di komputer kita, tapi ini cuman khusus di aplikasi Mendeley-nya aja. Misal teman-teman tadi kan pengen ada mata kuliah komunikasi pemasaran nih, ada tugasnya. Nah, teman-teman buat folder, create folder ini. Nah, terus tulis namanya tadi kan komunikasi pemasaran. Nah, kalau tadi kan banyak ya tampilannya, karena tampilan tadi di sini all documents masih umum, jadi setiap kita nambahin file itu langsung muncul ke sini. Nah, tapi kalau tadi itu kita khusus buat folder, biar teman-teman nggak nyatu kan, kayak nggak bingung gitu carinya. Gitu, karena teman-teman juga setiap mata kuliah kan misalnya setiap tugasnya itu beda-beda topiknya. Nah, teman-teman ngelompokin itu berdasarkan topik, jadi lebih enak. Kalau di sini kan harus cari nih, misalnya judulnya komunikasi pemasaran, mana ya komunikasi pemasaran? Nah, susah kan? Nah, ini jadi fungsinya buat itu folder. Biar teman-teman juga bisa ngelompokin dan nggak pusing lihat file-file yang udah dimasukin tadi ke Mendeley. Tadi komunikasi pemasaran itu di sini. Nah, ini masih kosong kan? Nah, berhubung sama yang tadi, yang add files. Nah, karena kita udah bikin folder, kita mau masukin filenya nih. Masukin aja kayak tadi. Add. Nah, terus cari filenya, misal di downloads nih. Di downloads. Misalnya klik ini ya. Ini ngasal aja sih, nggak tentang komunikasi pemasaran ya. Nah, ini udah ada. Terus kita pengen lihat nih identitasnya kayak gimana. Nah, ini udah ada kan ya. Faktor-faktor penyebab kegagalan bisnis pada perusahaan Mitra Jaya Abadi. Tuh, udah ada. Gitu. Terus filesnya tinggal klik di sini kalau teman-teman mau lihat. Nah, kayak gini ya. Terus teman-teman mau balik lagi nih ngelihat list-list filenya yang tadi udah dimasukin. Klik ini, My Library. Nah, kayak gitu ya. Mungkin sampai sini dulu teman-teman ada yang dibingungin nggak tentang fitur 2 ini? Folder sama add files-nya. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa raise hand ya. Mungkin aku kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Oke, belum ada yang tanyain ya. Aku izin lanjut nih teman-teman. Nah, jadi itu 2 fitur yang pertama aku jelasin nih, yang benar-benar penting banget. Oke, nah kita sekarang langsung masuk ke gimana sih cara kita membuat salah satu folder yang memang langsung ya ke praktek kalau misalnya kita ngerjain satu makalah nih. Oke, aku izin buka 2 Windows ya. Nah, jadi ini aku sempat nih ngerjain esai tentang hukum, tentang hukum nih. Terus tugasnya itu disuruh ngutip, teman-teman. Disuruh ngutip. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya teman-teman manual itu kan gimana ya? Jadi kayak nulis Pak Wiro Putro 2005 gitu kan ya, manual. Terus daftar pustakanya belum dimasukin, akhirnya cari lagi daftar pustakanya. Kan kayak gitu ya, bingung. Nah, dengan Mendeley ini kita bisa gampang banget gitu. Bisa secara ngutip dan langsung muncul ke daftar pustakanya. Nah, step-stepnya kayak gini. Awal pertama-tama teman-teman lakuin hal yang tadi, bikin folder dulu yang pertama. Create new folder, misalnya create new folder, terus tulis hukum inter. Ini salah, ini malah di dalam folder dalam folder. Ini aku remove aja. Nah, ini. Nah, kita bikin folder nih, add new folder, terus tulis misalkan tadi hukum internasional. Nah, kan muncul nih ya. Nah, terus kita ini nih, download dulu file-filenya. Misal di Google. Oh, maaf ya teman-teman, agak ribet nih. Misalnya kita masuk ke Google Scholar ya teman-teman. Google Scholar atau Google Cendekia. Sini.
Tadi kan tentang hukum internasional ya. Berarti tulis hukum internasional. Nah, teman-teman tulis di sini, ketik. Nah, ini udah ada nih. Nah, sebelum aku jelasin lebih lanjut, jadi ada kesalahan kalau misalnya dari Mendeley itu kita masukin file nih. Nah, pas masukin file, itu terkadang Mendeley itu bisa ngedetect nih ya, judulnya apa, terus juga penulisnya siapa. Tapi terkadang dari Mendeley itu suka agak ngaco, teman-teman. Agak ngaconya gimana? Agak ngaconya itu kayak kadang tulisannya tuh bahasa Rusia. Tulisan Rusia gitu kayak, lah ini kan jadi makin bingung ya. Terus akhirnya jadi manual lagi, akhirnya kan lama. Contohnya mungkin kayak gini ya, aku coba liatin deh. Yang agak bingung. Nah, kayak gini. Ini tiba-tiba ada kayak ada bahasa Korea gitu. Tuh, filenya udah ada, cuman identitasnya jadi ngaco. Coba kita lihat filenya ya. Nah, sebenarnya kan dari Emerald gitu ya, terus juga pasti udah udah ada judulnya gitu, udah jelas. Tapi emang kelemahannya kayak gitu kalau misalnya kita langsung nge-add files gitu. Langsung download filenya. Jadi kayak gini. Jadinya tulisannya malah jadi ada bahasa Korea, terus juga kadang nggak kurang tepat lah gitu. Ini udah benar ya, ada International Journal of Conflict Management. Nah, oke, aku lanjut lagi ya. Jadi itu emang ada kesalahan dari Mendeley gitu. Nah, gimana cara meminimalisirnya? Caranya itu, teman-teman download dulu metadatanya. Dari mana? Metadatanya di sini nih. Nah, citasinya download. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Nah, ini ada 4 pilihan format file yang reference manager tadi. Ada EndNote, terus ada Mendeley, nah terus juga mungkin ini ada BibTeX sama RefWorks gitu ya. Terus karena kita pakai Mendeley, kita downloadnya yang ini, Ref Manager ini, Reference Manager. Ini umum gitu ya. Jadi kita download di sini, klik. Nah, ini udah masuk ya. Udah masuk ke downloads. Terus jangan lupa juga, biar kita bisa ngelihat filenya kayak gini, kayak ada di sini, kita juga jangan lupa download filenya. Berarti kan kita klik dulu ini ya. Klik kanan, open link in new tab. Nah, lalu download di sini kan. Kita simpannya di folder, di downloads ya. Biar sama kayak tadi. Downloads. Oke. Itu ya. Yang pertama, kita download dulu tadi metadatanya. Terus juga download filenya. Nah, kita langsung masuk nih ke Mendeley-nya. Ini aku close dulu ya. Nah, kita langsung ke foldernya aja. Tadi pilih kan ada hukum internasional. Nah, di sini add files. Nah, kita masukin dulu yang metadatanya. Klik 2 kali. Nah, enak kan ya? Udah ada hukum pidana internasional, penulisnya siapa, terus publisher-nya siapa, udah ada. Nah, sekarang kita baru masukin filenya. Di mana? Di sini. Files. Add file, klik. Nah, ini tadi ya, Wayan. Nah, ini udah ada kan filenya. Klik lagi aja 2 kali. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, gitu ya, teman-teman. Buat cara masukinnya. Oh ya, yang metadata kecepatan ya. Oke, aku ulang lagi ya. Jadi, yang pertama, kita download dulu. Kita masuk ke Google Scholar dulu ya. Nah, terus ketik topik yang teman-teman juga cari. Misal tadi hukum internasional. Nah, selanjutnya kita nggak langsung download filenya. Kenapa? Karena Mendeley itu kadang suka agak ngaco kan tadi. Tiba-tiba misalnya kalau kita langsung add file kayak gini nih. Bisa misalnya. Coba kita hapus ya. Coba kita bandingin dulu. Delete documents. Coba kita langsung add filenya ya. Karena tadi kita udah download filesnya nih. Langsung Wayan ini. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini masih mending sih. Kadang juga agak ngaco.
Contoh misal kayak gini ya, kita langsung download file yang lain. Misal ini deh. Download. Save. Terus kita masukin filenya ini. Langsung filenya. Ini. Nah, kayak gini nih. Tiba-tiba tulisan Arab kan. Jadinya kayak gitu kalau misalnya kita langsung nge-add file. Nah, cara meminimalisirnya, kita download metadatanya. Ini coba kita hapus ya. Kita hapus dulu, delete documents. Nah, coba kita download metadatanya. Download metadatanya itu di sini. Ini. Terus, klik yang Ref Manager. Ini ya. Klik. Nah, ini kan biasanya kita langsung otomatis ke yang downloads itu kan, kategori downloads ya. Nah, coba kita masuk lagi ke Reference Manager, ke Mendeley. Nah, kita add. Nah, tapi bukan ke filenya, tapi kita ke sini dulu. Nah, enak kan ya? Kalau kita langsung downloadnya, jadi nggak kayak tadi. Nggak tulisan Arab. Tapi langsung ini ada pengantar hukum internasional, terus publisher-nya, sama type of work-nya udah ada, gitu ya. Nah, terus biar teman-teman bisa lihat, menurut aku sih sarannya kalau ngeliat file nggak usah di sini ya, nggak usah di Chrome atau nggak usah di PDF Viewer, tapi langsung aja di Mendeley biar teman-teman nggak double. Nah, biar kita bisa lihat file yang tadi udah kita download, kita add files aja. Nah, pilih yang folder tadi ya, file yang tadi yang udah kita download. Nah, udah kita klik 2 kali. Nah, ini udah ada file. Nah, gitu sampai sini. Mungkin Novia udah jelas belum? Oke, udah paham ya. Atau teman-teman ada yang mau ditanyain sampai sini? Aman ya? Oke. Nah, itu cara kita pertama ngelompokin nih beberapa file di dalam satu folder di Mendeley. Terus sekarang yang jadi cara ngutipnya. Cara ngutipnya kayak gini. Ini aku ambil ngasal aja ya, satu kalimat. Nah, ini tentang pada hakikatnya hukum nasional itu tunduk pada hukum internasional. Terus kita ngutip nih, itu perkataan dari siapa? Caranya kita ke menu Microsoft Word, Reference, terus klik Mendeley Site-O-Matic ini, terus Insert Citation. Nah, cari, tadi namanya siapa? Patarayana, kalau nggak salah ya. Atau judulnya deh, judulnya tadi hukum internasional. Nah, ini ya, Partiana. Klik. Nah, jadi ini. Kita langsung udah ke input gitu ya. Nah, terus misalnya di nomor 2 nih, aku mau ngutip lagi misalnya. Insert lagi citation. Coba deh ini bebas. Ini contohnya yang udah aku download ya. Hukum internasional. Nah, misalnya ini nih, yurisdiksi negara dalam kejahatan terorisme, misal kayak gitu. Walaupun nggak nyambung ya. Oke, kita oke aja. Terus misalnya ada juga ngutip dari yang lain, misalnya sama tentang topiknya. Cari lagi, misalnya tadi si Partiana lagi. Nah, misalnya ini. Nah, ini kan berarti ada lebih dari satu orang kan. Kita oke aja. Nah, muncul kayak gini. Nah, itu cara kita ngutip dari Mendeley. Mungkin di sini nggak ada pertanyaan ya, karena singkat sebenarnya dari kalau ngutip. Nah, terus teman-teman udah nih, misalnya udah anggap aja udah selesai semua, udah ngutip nih pakai cara yang tadi. Terus teman-teman mau bikin kayak gimana ya di daftar pustakanya.
nggak mungkin ya teman-teman misalnya lihat di sini terus akhirnya ngetik lagi siapa Patriana gitu-gitu kan, jadinya ribet ya. Nah kalau pakai ini Mendeley, syaratnya yang pertama kita harus ngutip dulu secara otomatis pakai Mendeley tadi. Caranya kayak tadi, klik ini, insert citation, terus ketik namanya, nama penulis ataupun judulnya. Nah, ketika teman-teman udah nih semua ngutipnya pakai Mendeley, terus kita mau buat daftar pustaka. Caranya tinggal klik Mendeley ini, terus insert bibliografi. Nah, otomatis teman-teman langsung ke input di sini. Nah, kayak gitu teman-teman. Cara gimana tadi ngutip, terus kita membuat daftar pustaka di Microsoft Word ya. Nah, terus pasti ada yang jadi pertanyaan ya. Kayak, Mas, gimana sih? Bentar. Ada yang nanya nggak? Oh, ini misal mau langsung bikin dafpus tanpa citasi, bisa nggak? Kalau lewat Mendeley. Oh, bikin dafpusnya tanpa citasi. Bentar. Kalau bikin dafpus tanpa citasi bisa nggak? Nggak bisa sih. Kalau misalnya kamu pengen otomatis nih, terus kita langsung bikin dafpus, itu nggak kedetek. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai Mendeley, ya paling manual. Bisa sih ditambah di sini. Misal Zahran 2015, ada 2013. Nah, itu paling bisa sih kalau manual gitu. Gitu, sebenarnya bisa. Iya. Udah jelas belum? Iya, harus citasinya harus ke input dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak ada metadatanya, itu ada caranya. Kan kalau tadi otomatis ya, kayak terus kalau misalnya kayak teman-teman mau ngutip dari mau ngutip dari kayak berita online gitu ya, berita online tapi terpercaya ya, itu bisa, tapi manual. Caranya gimana? Caranya gini, add entry manually. Nah, ini kayak di Word lagi, manual. Pertama kita type nih, kita pilih type-nya. Misal tadi dari newspaper artikel, misal kayak gitu ya. Judulnya apa misalnya? Misalnya Lucinta Luna keluar dari penjara. Misalnya kayak gitu ya. Terus autorsnya misalnya Zahran. Application-nya misalnya Kompasiana. Abstrak nggak usah ini, jadi nggak harus dimasukin. Yang penting-pentingnya aja kayak publikasinya siapa, terus juga tahunnya misal tahun 2045 misalnya kayak gitu ya. Nah terus kalau misalnya teman-teman ngambil dari online, misalnya masukin aja tadi di Chrome nih, tinggal ya copy link address terus paste di sini kan, paste di sini. Misal kayak gitu, ini anggap aja kompasiana.com. Advance nggak bisa ya karena ini juga dari artikel. Ya udah tinggal kita masukin. Save. Nah udah. Zahran Lucinta kalau dari penjara. Nah terus teman-teman mengutip nih dari berita tadi. Di sini anggap ya. Tinggal tadi sini citation cari Zahran. Nah ada kan di sini. Taruh belum ke input. Loh, kok belum ke input ya? Bentar. Nah, kayak gitu. Jadi udah langsung muncul ya. Tapi ini gak nyambung hukum inter kalau Lucinta Luna ya, maaf. Jadi ini kayak misal aja biar gampang. Terus, nah ini tiba-tiba langsung input lagi kan. Zahran 2045, Lucinta Luna keluar dari penjara, Kompasiana, terus kompasiana.com. Jadi udah langsung ke input daftar pustakanya, dan disesuaikan sama formatnya. Di sini nih, stylenya apa. Tuh ini kan, American Psychological Association 7 edition. Kayak gitu. Nah, itu cara input manual ya, teman-teman. Terus,
ada yang mau aku jelasin lagi. Kayak misalnya nih banyak nih, anggap aja di hukum inter nih, yang tadi teman-teman udah baca. Terus ditandai teman-teman udah baca, tinggal. Nah ini lambang hijau ini tandanya udah dibaca. Kalau belum, ini yang abu. Gitu. Kadang kan kalau kita mau ngerjain makalan, sebenarnya yang benar itu kita baca dulu kan, baru kita ngutip, baru kita ngerjain. Tapi terkadang secara implementasi kan kita suka, ayo udah kerjain dulu, baru lihat baca, kerjain lagi baca. Nah, tapi kalau misalnya kayak tadi, itu teman-teman, kalau misalnya metodenya mau baca dulu, kumpulin semua referensi, baru ngerjain, kayak gitu. Caranya kayak tadi, kalau udah dibaca, ya tinggal ini aja. Nah, terus misalnya teman-teman kira-kira, oh ini kayak papernya bagus nih, jurnalnya bagus banget buat UAS misalnya. Ya tinggal teman-teman difavoritin aja. Favoritin, kita lihat di sini. Nah, di sini udah kan difavoritin. Takutnya teman-teman mau ngutip lagi ataupun mau baca lagi, tinggal difavoritin aja di sini. Gitu. Nah, mungkin dari aku udah sih buat penjelasan Mendeley-nya. Aku balikin lagi ke Pak Vita. Terima kasih Kak Zaran atas paparan materinya. Semoga teman-teman udah mulai paham nih tentang aplikasi Mendeley. Sebelumnya, saya akan membacakan sedikit kesimpulan pada kelas hari ini. Aplikasi Mendeley merupakan aplikasi reference manager yang memudahkan kita dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi dan lainnya. Dalam penggunaan Mendeley akan secara otomatis membuat referensi dan daftar pustaka dari suatu karya ilmiah yang sedang dikerjakan. Dan kelebihan dari Mendeley ini yaitu gratis dan juga mudah untuk digunakan. Demikian kesimpulan kelas hari ini. Dan sekarang saya buka untuk sesi praktik dan tanya jawab oleh peserta. Untuk mekanismenya nanti peserta boleh untuk present terlebih dahulu, setelah dipersilakan bisa untuk share screen dan juga akan didampingi langsung oleh Kak Zahra. Mungkin untuk 2 orang dulu kali ya. Silakan teman-teman yang ingin praktik langsung. Ya, teman-teman mau coba sendiri atau mau aku tunjuk? Aku stop share dulu ya, kalau gitu. Oke, gimana teman-teman? 1-2 orang deh yang mau bersukarela mau liatin share screen kalau cara ngutip yang benar kayak gimana lewat Mendeley. Oh, oke, Dwi ya. Oke, silakan Dwi. Oke, Dwi coba masukin file deh dari satu kelompok, dari satu folder. Kalau udah bikin foldernya RAPS, coba masukin filenya. Oke, udah bisa ya. Nah, biar mempersingkat waktu juga, coba kalau Dwi langsung ngutip deh. Sama langsung buat daftar pustaka, walaupun cuma 1 sih nggak apa-apa. Ini Kak langsung di sini aja ya. Langsung aja. Itu langsung ngutipnya loh. Oke, udah ya.
Nah, cuma itu namanya kan, namanya hukum et al ya. Kayaknya salah. Nah, solusinya Dwi, jangan langsung add files-nya, mending tadi ya langsung akses Google Scholar aja, terus download citasinya. Coba. Nah, itu kita download citasinya. Coba tadi yang mana? Nah, itu. Nah, download yang refman, itu. Nah, udah masuk kan. Nah, coba balik lagi ke Mendeley. Nah, itu coba hapus aja dulu. Hapus aja. Nah, coba add files lagi. Nah, yang tadi Solar Risk itu. Oke. Nah, biar bisa lihat filesnya, tinggal coba Dwi add files aja. Nah, itu klik dulu tadi, bukan ke situ. Nah, klik itu, iya. Nah, itu kan udah benar ya, penulisnya siapa. Nah, coba ke bawah, scroll itu ada files, add files. Di bawah katalog IDS itu. Nah, itu. Add files. Nah, yang tadi masukin aja. Nah, biar bisa lihat filesnya, coba klik. Nah, oke. Kayak gitu ya. Dwi. Iya. Nah, kalau buat daftar pustakanya tinggal Dwi klik insert bibliografi aja. Ini caranya benerin gimana? Nah, itu tinggal coba klik hukum et al-nya. Klik. Nah, itu edit citation coba. Atau kalau misalnya itu susah lagi diedit, coba dihapus lagi aja terus ulang deh inputnya. Nah, itu. Oke, nah itu biar nggak full kayak gitu ya, nggak caps lock semua. Coba ini aja, apa namanya, diedit di Mendeley-nya ya, biar tulisannya kecil-kecil. Nah, itu kan tulisannya masih gede semua tuh, Fitriantininya. Coba diedit lagi aja. Nah, editnya tinggal klik lagi aja tadi. Klik. Nah, terus, klik di situ tinggal diedit lagi aja. Oke, tinggal benerin aja ya, Dwi. Kayak gitu ya, Dwi ya? Iya, Kak. Oke, makasih ya, Dwi. Masih banyak berarti Dwi juga udah pamat nih lewat Mendeley. Oke. Daftar pustakanya belum? Nah, itu udah daftar tangan, tinggal insert bibliografi aja. Klik insert bibliografinya di atas. Nah, itu. Nah, udah. Tinggal pisahin aja nih sebenarnya sih. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Jaran bisa kita aplikasikan terutama dalam dunia perkuliahan kita ya. Oke, akhir kata, manusia tidak luput dari kesalahan, tetapi manusia tidak akan selamanya terpuruk dalam sang tersebut. Saya Pavita Triana, undur diri. Mohon maaf bila ada salah ucap. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.